Ya, baik, itu merupakan video dari penjelasan mengenai BRI satelit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pointing antena. Sebelum itu, dari kalian ada gak yang bisa menjelaskan review tadi, spesifikasi apa saja yang dimiliki oleh BRI satelit? Izin Pak, izin menjawab. Menurut saya, BRI satelit merupakan jenis komunikasi satelit yang diproduksi oleh Space System Loral dengan berat 3.540 kg yang memiliki dimensi 5,6 meter kali 3,5 meter kali 3,1 meter dan memiliki 45 transponder dengan daya 9,5 kW. Ya, itu tadi juga sudah benar. Ada lagi yang lain yang bisa menambahkan? Izin menambahkan Pak, umur pakai dari sebuah satelit ini adalah lebih dari 15 tahun. Posisi orbit dengan titik 150,5 derajat, dengan posisi stasiun bumi minus 6,3 derajat dan 106,82 derajat. Jangkauan layanan satelit ini mencakup Indonesia, Asia Tenggara dan Asia Timur. Setelah kita mengetahui tadi apa saja mengenai BRI satelit, selanjutnya kita akan mempelajari atau membahas pointing antena menggunakan rumus trigonometri. Ini tadi mengenai spesifikasi dari BRI satelit. BRI satelit ini merupakan satelit telekomunikasi yang diproduksi oleh Space System Loral dengan berat sekitar 3,5 ton ya. Oke, selanjutnya pointing antena. Sebelum kita masuk lebih lanjut, ada dari kalian yang bisa menjelaskan apa sih pointing antena itu? Siap, izin jawab. Yang saya ketahui mengenai pointing antena adalah merupakan suatu proses untuk mengarahkan atau mencari posisi satelit yang akan kita tuju. Sebelum melakukan pointing antena, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu letak atau posisi satelit yang fungsinya untuk menentukan kemana antena akan diarahkan. Pointing antena dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu metode grafik, metode penggunaan rumus trigonometri, dan metode penggunaan aplikasi mobile. Siap, cukup. Ya, betul sekali Taruna Handri. Dimana untuk hari ini kita akan membahas mengenai pointing antena. Dalam mempelajari atau membahas pointing antena ini, kita nanti akan mengenal istilah sudut elevasi dan sudut azimut, khususnya untuk BRI satelit. Adakah dari kalian yang sebelumnya sudah mengetahui apa sih sudut elevasi dan sudut azimut? Silakan. Izin Pak, izin menjawab. Menurut saya, azimut adalah sudut putar dari arah barat hingga timur. Sebagai referensi sudut nol dipakai arah mata angin utara. Siap, cukup. Ya, itu dia tadi mengenai sudut azimut. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu sudut elevasi? Izin menambahkan, sudut elevasi merupakan sudut yang dihasilkan oleh arah utara dari titik yang dipasang antena dengan arah vertikal antena terhadap satelit. Sudut elevasi dan sudut azimut, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Taruna dan Taruni. Untuk sudut azimut tadi dikatakan kalau dia itu perputaran atau pergerakan dari barat ke timur atau menggunakan bujur. Sedangkan sudut elevasi ini bergerak secara vertikal atas bawah ini. Nah, kalau azimut itu barat ke timur. Selanjutnya akan dibahas mengenai rumus atau cara menghitung dalam mencari sudut azimut dan sudut elevasi dalam pointing antena. Dapat kita lihat di proyektor untuk sudut azimut rumusnya adalah sebagai berikut: inverse dari tan. Inverse dari tan dalam kurung tangan dari L per sinus latitude dari stasiun bumi. Untuk elevasi
inverse dari tan dalam kurung cos L dikali L kecil ya di sini dikali cos L besar dikurang 0,151 per dibagi akar 1 dikurang cos L kecil dikali cos L besar kuadrat. Nah, ini dia rumus-rumus untuk mencari azimut dan elevasi. Dengan keterangan R ini, longitude stasiun bumi sebenarnya longitude maksimal dikurangi longitude dari satelit atau longitude yang minimal. Pokoknya siapa yang lebih besar dia itu di depan, yang lebih kecil di belakangnya. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada perbedaan bentuk kurungnya. Ini kurungnya tuh kurung sebenarnya kurung biasa cuma yang patah-patah, terus ada kurung yang lurus. Ada perbedaannya. Untuk kurung yang ini dia itu mau positif atau mau negatif tetap hasilnya seperti itu, sedangkan yang ini namanya kurung mutlak. Jadi kalau misalnya di dalamnya bernilai negatif, ketika kurungnya dibuka dia menjadi positif. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai rumus dalam mencari sudut azimut dan sudut elevasi pointing antena. Nah, yang ini udah pada dicatat belum atau difoto? Siap, sudah. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus ya. Kita untuk contoh ngambil dari spesifikasi BRI satelit. Yang diketahui itu apa aja tadi? Untuk diketahui longitudinal dari BRI satelit. Untuk longitudinalnya dia berada pada 150,5 derajat. Kita bulatkan saja 150 derajat. Selanjutnya untuk longitudinal stasiun itu stasiun ya. Stasiun ini 106 derajat. Kita bulatkan 100 derajat. Terakhir latitudenya negatif 6, ini udah kita ketahui nih longitudinal dan latitude dari BRI satelit dan stasiun bumi. Masalahnya mereka ini berada di untuk longitudenya di sebelah timur atau sebelah barat, dan untuk latitudenya dia ada di utara atau di selatan. Ada dari taruna-taruni yang bisa menjawab bagaimana untuk mencarinya? Siap, mohon izin menjawab. Untuk posisi longitude karena bernilai positif yaitu 151 derajat dengan 107 derajat, maka posisi longitude berada pada timur atau east, dan posisi latitude karena bernilai negatif yaitu negatif 6 derajat, maka posisi latitude berada di selatan. Ya, sebentar ya, saya harus dulu. Tadi dari Taruna Handri mengatakan kalau dia positif untuk longitude ada di sebelah timur ya, kalau dia negatif ada di sebelah selatan. Apa yang dibilang oleh Taruna Handri itu benar, karena dapat kita lihat dari koordinat mata angin ini, utara, timur, selatan, dan barat. Daerah sini kan dia biasanya positif dan positif, sebelah kanan dan sebelah atas. Sedangkan untuk sebelah kiri dan sebelah bawah dia biasanya bernilai negatif. Jadi bisa kita tarik kesimpulan
Karena dia ini bernilai positif, maka berada di sebelah timur atau east. Nah, untuk yang ini juga, sedangkan yang ini karena dia bernilai negatif, dia berada di slope untuk latitude-nya. Kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Tadi dikatakan untuk rumus itu ada L ya, ada juga L kecil. L ini tadi dikatakan longitude maksimal dikurangi longitude minimal, atau sebaliknya pun tidak apa-apa ya, karena kita bisa lihat rumus sebelumnya dia ada tanda mutlak untuk L-nya. Oke, longitude maksimal dari yang ini bisa kita lihat jarak terjauhnya itu ada pada BLI satelit, di mana dia bernilai 100 sebentar. 151 derajat is dikurang 107 derajat is. Berapa hasilnya? 44 derajat is. Ini yang kita kenal sebagai selisih. Oke, setelah kita mencari nilai L, kita langsung masuk ke rumusnya saja. Untuk azimut, inverse dari tan mutlak L per sin latitude stasiun bumi. Dari sini kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai yang sudah ada. Inverse tan, nilai L yang bisa kita lihat 44 derajat is, jadi tan 44 per sinus dari latitude stasiun bumi, yaitu 6 derajat. Kalau kita sudah memasukkan koordinat ini, tanda positif negatifnya tidak usah diikutkan lagi ya, jadi tinggal 6 derajat. Ya, bisa tolong bantu saya untuk menghitung nilai dari sudut-sudut berikut. Untuk tan 44 hasilnya 0,96568877. Untuk sin 6 hasilnya 0,104528 463. Kalau udah dibagi itu hasilnya jadi 9,238,524,258. Jadi azimutnya itu sama dengan 83,8222 atau dibuatkan menjadi 84 derajat. Siap, cukup. Ya, maka setelah dihitung menggunakan rumus tersebut, ditemukan hasil dari azimut yaitu 83,822 derajat, atau kita bulatkan menjadi 84 derajat. Selanjutnya kita akan menghitung elevasi dari pointing antena tri satelit. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai sudut elevasi dengan rumus inverse tan ini.
Ya, rumusnya tinggal kita ganti menggunakan nilai yang sudah tertera. Cos L itu latitude 9 dikali cos 44. Ya, yang bisa membantu saya dalam menghitung hasil dari rumus tersebut dari Taruna-Taruni. Izin jawab Pak, tan inverse dari 0,564 399 182 per 0,698 715 973 didapat hasil tan inverse dari 0,8 07 tan inverse dari 0,807 766 251. Hasilnya adalah 38,93 010 75 atau dibulatkan menjadi 39. Berikut adalah nilai dari sudut elevasi setelah kita cari menggunakan rumus, yaitu 38,93 sekian derajat, di mana dibulatkan menjadi 39 derajat. Sekian pembahasan mengenai pointing antena, sudut azimut dan sudut elevasi. Apakah ada yang bertanya dari Taruna-Taruni? Persilahkan. Ya, cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi saja pelajaran pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti dan tugas sudah saya berikan di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan.